Timur Tengah memanas. Konflik Israel dan Hamas tak hanya berkecamuk di Gaza. Panasnya situasi juga meluas, salah satunya di Lebanon. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri meminta WNI untuk segera meninggalkan Lebanon. Kali ini, saya berkesempatan untuk berbincang bareng Robiatul Adawiyah, seorang WNI yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Tripoli, Lebanon. Saya dan tim menyapa Robiah melalui sambungan Zoom. Dan ini kisahnya. Ini adalah Robiatul Adawiyah, salah satu WNI yang tengah mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Tripoli, Lebanon. Di tengah gejolak eskalasi, Robiah masih bertahan bersama teman-teman WNI di sana. Mahasiswa asal Medan, Sumatera Utara ini sudah berada di Lebanon selama 4 tahun. Kini, ia telah memasuki semester akhir untuk menyelesaikan pendidikannya di Universitas Tripoli. Robiah bercerita, di Lebanon hanya ada sekitar 53 mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di sana. Untuk bisa masuk dan berkuliah di Lebanon pun bukanlah hal yang mudah. Aku berangkat itu 2019 tapi 29 Desember sih. Jadi kan penghujung tahun ya Mas. Jadi pernahnya kan 2020. Jadi pas di situ tuh sempat kalau kayak di bandara Soekarno-Hatta pas di sini itu mereka tuh nggak percaya Mas. Mereka tuh nggak percaya bahwasanya ada mahasiswa di Lebanon, karena di sini juga total mahasiswinya 53 ya Mas. Maksudnya kita minoritas lah, termasuk minoritas dibanding negara-negara lain seperti Pakistan, Sudan maupun Mesir gitu kan. Jadi itu ketika pas saya di bandara tiba-tiba ditanya kamu mau kemana kayak gitu. Itu di situ tuh kami itu ada 4 orang kan. Cowok 1, baru perempuan 3 kan, laki-laki 1, perempuan 3. Tapi mau ke Lebanon, mereka tuh nggak percaya. Kalau kalian kerja apa gitu kan? Kami itu mahasiswa studi gitu kan, pelajar di sana. Akhirnya sampai pihak bandaranya saking nggak percayanya itu, saya punya itu surat rekomendasi dari Kemenak. Ya kan yang ditandatangani oleh Dubes. Jadi itu saya kasih ke bagian bandara ini, kami pelajar di sana, baru mereka percaya Mas gitu. Jadi kayak nggak sembarang orang masuk ke sini gitu. Jadi makanya yang disayangkan itu ketika kita keluar takutnya masuknya susah gitu ya Mas. Jadi itu yang ada malah sayang nanti. Belajar di negara dengan resiko konflik sudah ia pahami sejak datang pertama kali tahun 2019. Namun semangatnya untuk menuntut ilmu tidak pernah gentar. Di tengah eskalasi yang meningkat, tak dipungkiri Robiah pun cukup khawatir. Beruntungnya ia dan teman-temannya sudah di tempat yang terbilang aman untuk sementara. Tak ayal Robiah pun sampai mendapat pesan dari temannya untuk selalu jaga diri di tengah gejolak panas konflik Israel-Lebanon. Ya, Mbak. Kalau misalnya dari cerita-cerita ya Mbak, kalau karena aku tinggal di utara, mungkin mereka ya udah Robiah kamu harus intabihi nafsuki katanya kan, jaga dirimu gitu doang, cuman nggak ada yang sampai ini. Kalau kamu jangan takut Robiah, kalau di utara ini nggak ada istilah bom, nggak ada ini, itu di selatan katanya kayak gitu. Jadi mereka ya udah nggak berusaha nggak nakut-nakutin kami juga Mbak gitu kan Mbak. Selain soal kondisi dan pengalamannya, Robiah pun memiliki kisah pilu temannya yang berasal dari Palestina, kota yang kini telah luluh lantak akibat serangan Israel. Robiah menceritakan bagaimana pedihnya sang kawan yang tak bisa kembali pulang ke tanah leluhurnya. Jadi aku punya teman di kampus itu orang Palestina juga kan, dia kampus. Jadi di kampus itu kalau orang Arabnya sendiri itu banyak orang Palestina, Syria sama Lebanon gitu kan Mbak. Jadi itu dia cerita tentang kehidupan dia, tentang dia lah, keluarga dia. Jadi dia bilang sama aku, sama saya pas cerita tentang Palestina, terus dia bilang kayak gini, Robiah kayak gitu. Ada pokoknya kata-katanya sedih juga kan Robiah. Kenapa? Aku nanya. Kamu udah pernah ke Palestina belum? Kan kamu orang Palestina. Enggak, baru kata dia. Enggak Robiah, itu nenekku katanya. Nenekku waktu harap ataupun waktu lagi perang itu nenek aku kabur ke Lebanon ini, dan sekarang aku pengen ke Palestina tapi nggak boleh katanya. Dia sambil nangis ceritanya. Kenapa nggak boleh? Iya, orang Israel itu sangat membenci kami katanya. Kalau mereka tahu kami orang Palestina pasti
dikotal, artinya dibunuh sama mereka gitu, saking bencinya darah Palestina itu. Jadi kamu beruntunglah kamu Robia, kamu orang Indonesia, kamu bisa datang ke Palestina gitu. Misalnya kalau apa kan, kalau misalnya kita jalan-jalan ataupun lagi travel gitu kan. Tapi kalau aku sendiri, nenek aku orang Palestina, neneknya udah meninggal juga kan, nenek aku udah orang Palestina dan aku darah Palestina, tapi aku sendiri nggak boleh ke sana Robia, kata kayak gitu. Dia sambil nangis nyeritainnya. Kini, Robia hanya bisa berharap situasi di Lebanon bisa segera membaik. Pasalnya, ia bersama teman-temannya telah menempuh perjuangan untuk bisa menimba ilmu di Lebanon. Yang di Indonesia, saya sendiri ya, kita itu nggak tahu ya kita ini dalam situasi aman atau tidak gitu kan. Tapi kita berharap semuanya, semoga nggak ada korban apalagi orang Indonesia di sini. Terus kita juga sehat selalu dalam lindungan Allah, terus juga kuliahnya lancar kan tanpa ada hambatan gitu, karena sebentar lagi gitu kan, termasuk saya sebentar lagi, jadi kayak sayang banget gitu kan, sayang banget kalau misalnya ini sia-sia gitu. Takutnya kan di Indonesia nggak ada kebijakan atau apa gitu kan, jadi malah ngulang, takutnya nauzubillahnya gitu ya. Jadi saya berharap doanya sih dari teman-teman semua, semoga apa yang kami lakukan di sini semoga dilindungi, terus semoga aman gitu.